izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan sama-sama, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan sama-sama, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Shalom Sobat IDM, selamat kita bertemu kembali. Senang kita bisa bertemu lagi di sore hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan tetap semangat. Hal-hal baik apa yang sudah kalian lakukan dalam minggu ini? Terus lakukan yang baik ya, berbagi kasih dan menjadi inspirasi buat hidup orang lain. Buat kalian yang baru pertama kali hadir dan bergabung di ibadah dewasa muda, untuk kalian yang muda yang mau didewasakan, dan buat kalian yang dewasa yang ingin berjiwa muda. Kami ibadah dewasa muda ada di hari Sabtu setiap jam 5 sore. Dan sepanjang minggu kami ingin terus berkoneksi dengan saudara sekalian melalui IDM WA group kami di IDM Family dan juga melalui Instagram kami. Dan juga jangan lewatkan komsel yang kami adakan di setiap hari Rabu jam 7 malam. Mari kita semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dimanapun kita berada, kita siapkan hati dan kita bersatu untuk menaikkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai. Amin. Shalom, Shalom of God. Selamat kita beribadah di sore hari ini. Kita bertemu kembali. Kita memuji Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah kita yang layak kita tinggikan. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat kami beribadah kepada-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Untuk itu Tuhan kami mohon ampun, layakan setiap kami untuk menaikkan pujian kami. Layakan setiap kami menaikkan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami dipenuhi oleh Roh-Mu ya Bapa. Karena kami mau mengatakan, kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan
berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih bersungguh-sungguh lagi kita katakan kepada Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu.
sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari angkat pujian kita, angkat pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah kami, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kudus Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Kaulah yang layak disembah, Kaulah yang layak kami tinggikan. Haleluya. Oh, kudus, kudus, Kau kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kudus, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus, kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mengagungkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Biarlah segalanya yang bernafas memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari jemaat Tuhan kita katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan, ajar kami berdiam dekat di hati-Mu Tuhan, karena hidup kami hanya untuk-Mu. Segenap hati kami memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu mengalir ketika kami menyembah Engkau. Ada kuasa-Mu tercurah bagi kami ketika kami bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lebih bersungguh-sungguh lagi katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan, mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom, saudara kasih Tuhan. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Dimanapun kami berada, kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan urapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Setiap kami yang menguraikan, biarlah perkataan Tuhan sendiri, kehendak-Mu sendiri yang jadi atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar, kita merenungkan, dan kita melakukannya dalam hidup kita ini. Khusus untuk anak-anak muda, satu kebenaran yang sangat penting, hidup di dalam kekudusan. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, siapkan akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kekasih Tuhan, anak-anak muda, satu pergumulan yang sering saya perhatikan di kalangan anak-anak muda adalah menghadapi pergumulan pikiran. Dan perlu diketahui anak-anak muda, medan peperangan di dalam hidup kita ini ada di dalam pikiran. Saya dari sejak masih remaja sudah banyak melayani di kalangan kaum muda. Saya dulu di SMP Betel Sulung
dan saya mengikuti kegerakan anak-anak muda karismatik yang dulu dipimpin oleh almarhum Jeremia Rim dan juga Daniel Alexander. Saya mengikuti beberapa kali kegiatan anak-anak muda ini, jambore demi jambore, kegerakan pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus, Holy Spirit. Dan kegerakannya begitu luar biasa di kalangan anak-anak muda, sehingga banyak kegerakan-kegerakan persekutuan pelajar, sehingga berdirilah jaringan pelajar di Surabaya ini. Gerakan karismatik anak-anak muda, dan dari berbagai denominasi dan dari berbagai sekolah, SMP, SMA. Di dalam pelayanan saya sebagai pengurus, sebagai pembimbing, yang dihadapi anak-anak muda, pergumulan utama mereka adalah pikiran. Dan paling banyak yang saya hadapi adalah pikiran, cabul, pikiran kotor, pergumulan sampai mereka banyak mewujudkan diri di dalam perbuatan-perbuatan di mana seperti onani, masturbasi, banyak dilakukan oleh beberapa anak-anak muda. Ada beberapa yang mereka ketika menjalani kehidupan yang demikian, rasa berdosa itu mencengkram hidupnya, rasa tertuduh itu selalu menuduh hidupnya, sehingga hidupnya tidak ada sukacita, tidak ada semangat hidup, tidak bergairah, tidak ada spirit, tidak ada haleluya, tidak ada. Mereka menjadi anak yang lemah, yang penuh dengan kesusahan, stres, depresi. Nah, di sini Rasul Petrus sudah memberikan pembekalan bagaimana menghadapi akal pikiran ini, jangan sampai menjadi celah seperti di dalam Efesus pasal 4 ya. Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat di Efesus bahwa ya jangan sampai ada celah, jangan sampai ada celah. Padahal konteks saat itu yang dibahas Rasul Paulus adalah manusia baru. Nah, di sini menjadi manusia baru. Lihat sampai sedemikian rupa Rasul Paulus mengatakan jangan begini, jangan begitu, ya. Jadi di sini jangan kita berpikir menjadi manusia baru sudah menjadi malaikat yang sakti, ya, malaikat yang sempurna sehingga kebal terhadap dosa. Sebagai manusia yang sudah ada di dalam Kristus, dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17 manusia baru, ciptaan baru, kita tetap juga harus waspada. Karena singa itu di dalam 1 Petrus pasal 5 itu mengaum-ngaum mencari mangsa, dan semua dikatakan semua orang beriman di seluruh dunia juga menghadapi pergumulan yang sama. Nah, di sini kekasih Tuhan, anak-anak muda, dan sampai semangat saudara menjadi kendor karena rasa tertuduh, rasa berdosa, karena pikiran ini ya sampai diracuni, sampai kebobolan. Ini sampai dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, jangan sampai ada celah. Dikatakan dalam konteks ya salah satu kelemahan manusia, apabila kamu menjadi marah. Nah, ini salah satu yang marah, sama saja dengan apabila kamu ya diserang dalam pikiran cabul. Apalagi sekarang ini media massa, media komunikasi begitu maju, sampai anak-anak kecil pun bisa buka situs-situs yang porno, ya, begitu gampang sekali. Bahkan mereka ketika ada PR dari guru mereka, ya, ketika mereka mencari pun di situs-situs yang umum, yang standarisasi untuk ilmu pengetahuan, bahkan ada di CCP. Di CCP ada beberapa yang kelihatannya biasa, yang normal saja, tidak tahu di dalamnya ada pornografi. Nah, di sini kekasih Tuhan, memang itulah sebabnya perlu didampingi orang tua.
dan ada jam-jam tertentu mereka harus ada kehidupan pribadi dengan Tuhan. Jangan terus ya sepanjang hari sibuk dengan internet sampai akhirnya bisa kecolongan. Nah, perhatikan, siapkanlah akal budimu. Akal budi, kita tahu ya, di dalam otak kita ini sebelah kiri berpikir logika, sebelah kanan berpikir intuisi. Nah, di sini saya pernah bertanya kepada seorang dokter, "Dok, bagaimana sebagai seorang dokter tidak memeriksa pasien sampai harus ya memeriksa ya sampai begitu detail organ-organ tubuhnya, apalagi yang lawan jenis bagaimana? Ya, apakah bisa kemudian terbawa nafsu?" Jawaban dokter sebagian besar saya melihat bahwa mereka mengatakan kita berpikir logika. Ya, otak sebelah kiri yang berpikir matematis ini, logika, nalar ini yang berperan. Sehingga dalam memeriksa pasien tidak ada pikiran kotor. Mereka memeriksa sesuai dengan ilmu pengetahuan medis. Bagian-bagian tubuh yang mana yang mengalami masalah dan bagaimana mengatasinya, pengobatannya bagaimana, berpikir logika. Nah, di sini itu sebabnya dikatakan apa? Siapkanlah akal budimu. Bahkan dipertegas, waspadalah, jangan sampai kebobolan, jangan sampai ada celah. Sekali anak muda itu memberi celah, dia mulai berpikir yang tidak-tidak, kemudian membuka majalah porno, ya, kemudian membuka situs-situs porno, dan akhirnya dikuasai. Iblis berperan dalam diri seseorang itu pertama dipengaruhi. Kemudian kalau dia tidak segera mengatasi, akhirnya tekanan-tekanan, dan puncaknya dikuasai. Pertama dipengaruhi, jadi dia turuti hawa nafsu itu, dikuasai. Nah, ini pertama dipengaruhi, kemudian tekanan-tekanan, dan puncaknya dikuasai, menjadi terikat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, apabila kamu menjadi marah, nah ini, apabila ketika pikiranmu diserang, jangan berbuat dosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah ini, jangan beri kesempatan. Karena iblis mempengaruhi. Saya ingat Kenneth Hagin, dalam bukunya dia dibukakan alam roh, dan dia melihat iblis duduk di sebelah bahunya. Iblis itu terus ya memasuki pikirannya terus. Nah, orang yang bersangkutan ya dia pikir itu pikirannya sendiri alamiah, dia pikir pikirannya sendiri alamiah, tidak sadar kalau itu pikiran iblis yang memasuki pikirannya. Nah, kalau sampai kita ya membiarkan, akhirnya ya pertama dipengaruhi, akhirnya tekanan, dan akhirnya puncaknya dikuasai, menjadi terikat dengan dosa percabulan, dosa kenajisan. Nah, itu sebabnya dikatakan waspadalah. Itu yang pasti yang harus kita, untuk bekal kita harus punya pikiran Kristus. Ini dapat kita jumpai di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal 2 ya, kita membaca kitab Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah ini, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus? Firman Tuhan ini pikiran Kristus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 ya, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita cinta Yesus Kristus, cinta firman ini, ya, firman ini menjadi manunggal dalam diri kita. Kita baca firman Tuhan ini. Satu pertanyaan untuk saudara, sudah berapa kali saudara membaca Alkitab ini? Ini, Yesus sendiri mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Luar biasa firman Tuhan ini. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 22, hikmat firman Tuhan ini, supaya kita perhatikan, kita mendengar, dengan demikian memperkatakan, mata melihat,
ya, membaca, ya, menyimpan firman itu dalam lubuk hati. Lubuk hati ini lubuk yang paling dalam, ya. Dan dikatakan dengan tegas, jagalah. Bagi orang yang masuk militer, kata jaga itu akan dilaksanakan dengan disiplin maksimal. Bahkan ditegaskan, waspadalah, ya. Jaga hati ini, karena kodratnya diciptakan itu memancar. Oh, hati tidak beres, pancarannya pasti tidak beres. Hati penuh akar pahit, pasti muka sikapnya penuh dengan kepahitan, perkataannya ya ketus, kasar, penuh sakit hati. Ya, nah ini, simpan firman itu di lubuk hati. Itu menjadi apa? Menjadi kehidupan. Hidup kita jadi bersemangat, berapi-api, ada haleluya, ada glory. Tetapi orang yang simpan dosa itu jadi tidak ada semangat hidup, penuh keluhan-keluhan, ya. Nah, ini yang dikatakan dalam Yakobus, orang yang bermimpi-mimpian itu tidak di dalam perkenanan Tuhan loh. Coba perhatikan dalam Yudas. Dalam Yudas pasal 1, lihat di sini. Ya, ini banyak komentar-komentar tentang ini ya, tetapi ada beberapa komentar yang perlu kita perhatikan juga. Ya, jangan sampai kita membiarkan pikiran kita penuh dengan percabulan. Ya. Ayat 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian itu juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Sampai begitu rupa loh saudara. Kenapa ini banyak komentari yang mempunyai penafsiran bermacam-macam tentang hal ini? Ya, itu tergantung dari background mereka, ya, latar belakang pendidikan mereka. Tetapi kalau kita menafsirkan ayat, harus melihat konteks dekat, yaitu ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ayat sebelumnya dikatakan mengenai Sodom dan Gomora. Ya, kenapa Sodom dan Gomora dibinasakan? Ayat 7 ya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ini sebagai peringatan. Kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Kenapa Sodom dan Gomora dibinasakan? Karena ini pikiran cabul yang sudah nyeleneh, menjadi gay, homoseksual, lesbi. Ini dosa pikiran ini sudah memuncak, akhirnya diwujudkan dalam hidup sebagai LGBT, gay, lesbi, ya, kepuasan seks yang tidak wajar. Nah ini, itu sampai begitu ditekankan, orang-orang bermimpi-mimpian itu mencemarkan tubuh mereka, menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Kok bisa? Ya, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Nah ini, kita di dalam kehidupan manusia baru, jangan kita pikir sudah sakti. Kita juga harus memperhatikan, dikatakan tadi di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, waspada. Nah ini, dan lihat sampai waktu kedatangan Yesus, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui serta dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasan mereka. Ini perhatikan, binatang yang tidak berakal. Binatang ini kan binatang buas, penuh nafsu, ya, memangsa, ya, sesama hewan, sesama binatang. Nah ini, jadi logika kita ini harus juga kita perhatikan. Di dalam Efesus ya, kalau kita baca tentang kehidupan sebagai anak-anak Tuhan itu adalah kehidupan sebagai anak-anak terang. Jangan sampai ada dosa tersembunyi. Ingat baik-baik, jangan sampai ya ada dosa-dosa tersembunyi, skandal-skandal tersembunyi. Jangan dibiarkan. Nanti suatu saat itu akan dibukakan. Akhirnya lihat, menjadi malu dirinya, malu keluarganya, bahkan sampai anak cucu.
Jangan ada hal-hal yang belum dibereskan. Seperti kita lihat di berita media komunikasi ya, ada seorang ya pendeta sampai jatuh dalam dosa, padahal itu terjadi berapa belas tahun yang lalu ya. Mungkin sekarang sudah ditotok, tapi lihat terbuka. Nah ini kita tidak percaya nasib ya, tidak. Dalam iman Kristen tidak ada tentang nasib ya. Nah, orang-orang dunia katakan wapes tenan, padahal itu masalah yang sudah dulu, tapi itu dilakukan dengan sadar-sadarnya, bukan khilaf. Apa yang dilakukan itu sesadar-sadarnya, bukan khilaf. Nah ini, saya sebagai pendeta itu, saya sudah berapa kali menulis surat ya skorsing pendeta, sampai memberhentikan pendeta pun ya, itu pun ada terjadi juga. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai itu terjadi, karena malunya itu sampai anak cucu, bahkan menjadi contoh untuk generasi berikutnya. Ini harus dibereskan. Di dalam Efesus dikatakan apa? Di dalam ayat Efesus pasal 5 ya, kita perhatikan di sini ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, lihat di sini, perhatikan ya. Dikatakan kalau dulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini kekasih Tuhan, kita hidup sebagai anak-anak terang. Bahkan ditegaskan di dalam 1 Petrus yang sudah kita baca tadi pasal 1 ya, taat, harus mau bayar harga. Yesus Kristus mengatakan di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, setiap mereka yang mengikuti aku, Yesus sendiri mengatakan ya, menyangkal diri, harus mau bayar harga, harus mau pikul salib, harus mau ikut Yesus dengan mantap ya. Ini Yesus sendiri mengatakan setiap orang yang mau mengikuti aku harus mau menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya itu maksudnya dari keinginan, kesenangan, kenikmatan tubuh ini, kenikmatan yang sesaat saja, tapi malunya sampai anak cucu. Ini berapa detik, berapa menit saja. Nah, kita mau membayar harga berkorban, tidak mau menuruti keinginan ya nafsu, keinginan mata, keinginan ya gengsi. Ya ini kekasih Tuhan, kita harus mau mengambil komitmen taat. Di dalam 1 Petrus di sini dikatakan apa? Taat. Ya. Lihat di sini firman Tuhan katakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, mau bayar harga, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi menguasai di bagian otak sebelah kanan ini ya, mulai berpikir melamun di alam melamunan ya, melamunkan hal-hal yang cabul, akhirnya kena dipengaruhi, tertekan sampai dikuasai. Nah, ini jangan sampai. Lihat, taat ya di sini, jangan menguasai hawa nafsu, menguasai ya pada waktu jadi bodoh. Seperti dalam Amsal dikatakan ya, seperti seperti ya kerbau yang dicocok hidungnya, diseret ke sana kemari oleh ya perempuan cabul, pelacur. Nah ini oleh laki-laki cabul juga ya, laki-laki yang pelacur pun juga ada ya. Jangan kita kemudian ya kita menuduh yang perempuan itu tidak bagus. Orang jatuh karena 3 ta itu saya tidak setuju, mengatakan ta itu tata, harta, wanita. Jangan sampai wanita itu ya dipojokkan. Saya lebih setuju harta, tata, dan cinta. Nah ini, jangan wanita dipojokkan, kasihan. Ini ya, banyak orang jatuh karena apa? Harta, tata, cinta. Nah, bagaimana cara mengatasinya?
Ya, banyak anak-anak muda minta nasihat kepada ya para pakar. Sibukkan dirimu dengan belajar, sibukkan dirimu dengan ya banyak olahraga, kegiatan-kegiatan. Tapi saya sebagai pendeta itu mendapat banyak ya, mereka ini sampai stres, depresi. Pak, saya sudah olahraga Pak, sampai begitu maksimal belajar Pak, ya banyak baca buku, tapi pikiran saya ini cabut terus Pak, sampai saya tersiksa. Pikiran saya ini kotor terus Pak, tidak bisa dihilangkan begitu. Nah, kekasih Tuhan, di sini kita perlu kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan tentang pokok anggur. Ya, dalam Yohanes pasal 15, kita sebagai carang sama melekat pada pokok anggur. Kita menyerap kekuatan Tuhan, kita menyerap kesucian Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk hidup kudus oleh anugerah Tuhan. Tidak bisa dan kekuatan kita sendiri, tidak bisa. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, lingkungan penuh dosa, apalagi sekarang ini media komunikasi, media sosial begitu bebas. Ya, lihat banyak situs-situs pornografi muncul begitu gampang, banyak anak muda yang terikat. Nah, di sini kita harus banyak melekat kepada Tuhan. Kalau perlu dengan puasa, kalau perlu dengan pergumulan. Saya ini belum menikah. Sampai ada yang bertanya, kenapa Pak saya belum menikah? Saya akan menikah, tapi ya Tuhan belum ya izinkan. Saya mulai bertanya, kenapa Tuhan? Rupanya Tuhan pakai saya untuk khusus anak-anak muda yang menghadapi pergumulan dengan seks. Kita lihat ada beberapa orang, bahkan hamba Tuhan, jatuh dalam dosa kena seks. Nah, di sini anak-anak muda, saya berikan nasihat kepada saudara. Sederhana sekali, Tuhan tidak pernah memberikan birokrasi yang rumit dengan prinsip-prinsip sekian banyak, 5 prinsip, 10 prinsip, 19 prinsip, sampai ada yang mengatakan cek uang ngele. Itu dalam Yesus. Sederhana sekali, tidak ada birokrasi yang rumit. Hidup seperti yang Yesus ajarkan, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saudara menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, kalau perlu dengan puasa. Saya dari sejak muda sudah terlatih dalam puasa. Saya puasa tidak makan, tidak minum itu sudah 7 kali. Tidak makan, tidak minum sama sekali. Puasa total 3 hari. Itu sudah 7 kali. Bahkan saya puasa panjang, hanya makan pada malam hari itu berbulan-bulan. Apalagi ketika saya diutus Bapak Isa Liu ke kota Dili, Timur Leste. Saya puasa panjang. Itu kuncinya. Mau bayar harga. Dan kekuatan kita tidak bisa. Di sini saya harus punya komitmen. Sederhana sekali, jangan banyak rumus-rumus, banyak ya teori-teori. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Di situ saya menyerap kesucian Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga saya dimampukan untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak diperkenankan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kalau kami dipanggil oleh karena kasih karunia Tuhan sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sudah mati di kayu salib menanggung dosa kami, bahkan kelemahan kami, kelemahan dalam bentuk apapun. Kami percaya Tuhan sudah menanggung semuanya, dan kami mohon pimpinan Roh Kudus sebagai penolong, sebagaimana Yohanes 14 ayat 16, sampai begitu pentingnya sampai Yesus minta kepada Bapa supaya diutus Roh Kudus sebagai penolong. Dan hanya orang-orang yang melekat kepada Tuhan, disitulah Roh Kudus nyata dalam hidupnya sebagai penolong di dalam hidupnya. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap pendengar mereka mendapat inspirasi untuk mau bayar harga, taat kepada Tuhan, komitmen, dan mereka akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan. Ada salad roll, dimsum, ayam gurujak, siap
Saudara, mari kita berdoa berkat pada saat ini. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur di hadapan Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Yesus Kristus penjamin yang pasti, dan setiap kami yang beriman kepada Yesus, kami memiliki jaminan pasti di surga Yesus yang indah. Kami tahu penderitaan dunia ini belum apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di surga. Kami sadar hidup kami fana di dunia, kami akan hidup kekal bahagia bersama Yesus di surga. Surga yang suci, surga yang kudus. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kesehatan saudara. Mari Tuhan jadikan umat-Mu, kami mohon Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Mari Tuhan, wabah virus corona yang bisa teratasi. Tuhan yang berdaulat. Kami sebagai hamba Tuhan, sebagai umat memohon belas kasihan Tuhan. Tolong Tuhan bangsa negara Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.